Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sebelum mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita akan berlatih Mazmur tanggapan yang baru. Teks bisa dilihat pada slide. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sekali lagi bersama-sama. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Prapaskah pertama. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Florentinus Heru Ismadi, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas.
Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Santo Antonius Abbas di dalam warisan rohaninya pernah menulis begini, "Saya melihat jerat si jahat, penggoda, seperti jaring yang terbentang di seluruh bumi. Maka siapa yang akan lolos dari jaring itu?" Ini melambangkan bahwa setiap manusia, dari Adam sampai kita sekarang, akan selalu ada di dalam godaan. Siapa yang bisa lolos dari godaan ini? Santo Antonius menulis adalah yang memiliki kerendahan hati. Saudara-saudari, mari pada awal perayaan ini kita mengakui kelemahan kita dan kita mohon sikap kerendahan hati untuk bisa mampu mengatasi banyak godaan dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, akibat sikap Adam, semua orang mati karena berbuat dosa. Namun berkat jasa Kristus, semua orang memperoleh rahmat dan hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Akibat ketidaktaatan Adam, semua orang berdosa. Namun berkat ketaatan Kristus, semua memperoleh rahmat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun, di bawah pimpinan Musa, umatmu berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Tetapi di padang gurun pula, engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi,
Ia membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditepatkannyalah manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu. Sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-sekali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakan. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena
sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, bacaan yang kita dengar, bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan Injil berbicara kepada kita tentang pencobaan. Maka ini memberitahu kepada kita tentang dua hal. Yang pertama adalah pencobaan itu seperti sebuah ujian. Ada dua kemungkinan bisa kita dapat. Kita gagal, dan kemudian kita menjadi buruk keadaan kita. Gagal menghadapi ujian. Atau kemungkinan yang kedua adalah kita berhasil dan kita naik ke tingkat rohani yang lebih tinggi. Ini yang kita tahu dari pencobaan. Yang kedua adalah bahwa dengan adanya pencobaan itu, perjalanan kita untuk menuju kepada Tuhan itu menghadapi musuh yang menggoda kita. Menggoda agar kita menyimpang jalannya. Bukan lurus kepada Dia, tapi menyimpang pada kejahatan. Memisahkan kita dari Tuhan selamanya. Yang membawa kita kepada maut, kesedihan yang tidak berkesudahan. Tetapi dari bacaan yang kita dengar hari ini dikatakan bahwa terhadap dua hal itu Yesus mengalahkannya. Dan hari ini Dia mengajari kita untuk mengalahkan bagaimana kita bisa mengatasi situasi itu dan memberi rahmat kepada kita agar kita mampu menghadapinya. Saudara-saudariku, suatu saat di kampus, di kelas kami diskusi, boleh enggak berbohong
demi kebaikan. Seorang mahasiswa saya mengatakan, ya boleh toh Romo, daripada saya jujur tetapi efeknya malah jelek, lebih baik saya bohong tetapi semua tenang, katanya. Masuk akal argumentasinya. Dan itulah yang dipakai oleh penggoda, menggoda kita dengan sesuatu yang masuk akal, yang akhirnya seperti memaksa kita mengakui itulah yang benar yang harus kita lakukan karena masuk akal. 3 cobaan yang dialami Yesus hari ini mengajak kita untuk menggunakan logika yang berbeda. Tidak cukup hanya masuk akal, tetapi masuk dalam hati. Mari kita lihat satu persatu. Percobaan yang pertama dimulai saat Yesus selesai berpuasa 40 hari, 40 malam, lapar. Kemudian iblis berkata agar dia mengubah batu menjadi roti. Ayolah makan, cukupi dirimu sendiri, baru nanti melayani. Bagaimana kamu bisa melayani yang lain kalau kamu sendiri tidak cukup? Kita mengerti ini masuk akal. Kita bisa melayani orang lain kalau kita lebih dahulu mencukupi diri sendiri. Masuk akal. Tetapi bila kita menggunakan itu, kapan kita akan melayani? Kapan kita akan merasa cukup untuk diri dan kemudian baru melayani? Maka melayani adalah melayani dengan hati yang membuat kita tahu kapan kita harus melayani. Yang kedua, pencobaan oleh iblis menggoda Yesus untuk menjadi Mesias yang terkenal dan menonjol. Jatuhkan dirimu, maka para malaikat akan menangkapmu. Ayo, pamerkan kemampuanmu, agar dengan demikian orang menjadi percaya padamu. Ini juga masuk akal. Bahwa bagaimana pengaruh Yesus bisa dirasakan oleh orang lain kalau dia tidak terkenal, kalau dia tidak menonjol. Maka buatlah dirimu terkenal agar pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang. Tapi Yesus menggunakan logika yang berbeda. Dia bahkan mengatakan, lakukanlah secara tersembunyi, karena yang tersembunyi itu Tuhan memberikan anugerah balasannya pada kita. Dan yang ketiga, iblis menggoda Yesus untuk berkuasa. Lihat, itu semua menjadi milikmu, gunakan sesukamu, tetapi kamu harus bersujud kepadaku. Inilah harga yang harus dibayar untuk memiliki kesuksesan, kekuasaan, membungkuk kepada kuasa jahat, kebohongan. Berapa banyak di antara kita dalam masyarakat mendapatkan kekuasaan dengan mengkhianati teman-teman, jatuh di dalam korupsi. Ini juga masuk akal bahwa untuk mendapatkan kekuasaan secara mudah, jalan itulah yang paling mungkin dilakukan. Tetapi Yesus menggunakan logika yang berbeda. Nanti menjelang kesengsaraannya, dia akan justru berlutut di depan para murid, membasuh kaki mereka. Dan justru dengan sikap yang rendah hati itu, dia menyelamatkan seluruh dunia dengan kekuasaannya. Saudara-saudariku, inilah renungan yang kita mau bawa pada hari ini. Kita kadang digoda dengan suatu godaan yang masuk akal, sehingga membuat kita terpaksa mengakui itu sebagai kebenaran. Tuhan mengajak kita menggunakan logika hati kita. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang kejatuhan Adam. Adam dan Yesus sama-sama menghadapi cobaan. Adam menyerah, Yesus menolak. Penolakan Yesus ini menjadi bagi dia cara untuk menebus ketidaktaatan Adam. Dan melalui kematiannya, dia memenangkan diri kita. Maka saudara-saudariku, hari ini kita menyadari bahwa kita sering menjadi mangsa godaan. Dan bahwa kita tidak selalu keluar sebagai pemenang. Namun dengan keyakinan yang selalu diperbaharui. Dengan hati yang selalu diperbaharui.
kita hanya akan menerima satu hal ini, yaitu kita ingin berada di pihak Tuhan Yesus, menjadi taat kepada Bapa bersama Yesus, taat pada perintah untuk mencintai dengan hati, dengan kerendahan hati kita. Dan di situ kita akan mampu mengatasi banyak godaan dalam hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka mari kita berdoa kepadanya. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun. Kami demi keselamatan kita, marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudari, sekarang kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon, semoga hidup kami selaras dengan kurban yang kami persembahkan ini. Sebab dengan persembahan ini, kami merayakan awal puasa suci yang merupakan tanda keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menetapkan bagi kami putra-putrimu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, kami akan cenderung kepada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itulah bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Dukunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami doakan pada sore hari ini, Ibu Francisca Wahyuni Wijaya. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang tiada berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman kami dikuatkan, harapan kami diteguhkan, dan kasih hati kami dikobarkan. Kami mohon, ajarilah kami untuk merasa lapar akan kasih Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, sehingga kami menghadap-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 26 Februari 2023. 1. Gereja Katedral Santa Maria Palembang akan ditahbiskan pada 25 Maret 2023. Mohon doa dan partisipasi seluruh umat Keuskupan Agung Palembang. Setiap paroki, kuasi paroki, unit pastoral, pos pelayanan diharapkan memberi dukungan dan ungkapan syukur dengan membagikan amplop kepada umat. Pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan pada 4 dan 5 Maret. 2. OMK Paroki Hati Kudus Palembang. Dalam rangka memperingati kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, OMK Paroki Hati Kudus Palembang akan mengadakan tablo atau drama kisah sengsara Yesus. Panitia mengundang saudara-saudari yang berusia 15 sampai 30 tahun atau belum menikah untuk ikut terlibat dalam memerankan tokoh drama kisah sengsara Yesus. Bagi saudara-saudari yang berkenan,
dapat mendaftarkan diri kepada panitia setelah misa di halaman gereja atau dapat mengisi link pendaftaran dalam bentuk Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. 3. Kolekte. Kolekte minggu lalu sebesar Rp21.664.020. Dana operasional sebesar Rp12.684.000. Kolekte hari Rabu Abu sebesar Rp22.153.000. Dana operasional sebesar Rp15.605.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di misa ini dengan membawa anak-anak hadir di dalam kebiasaan doa di gereja ini. Sebuah ungkapan untuk mewariskan iman yang sangat kita banggakan kepada anak-anak kita. Sekarang kita juga mengucap terima kasih kepada semua yang melayani liturgi ini dengan sangat baik. Terima kasih atas persembahan waktu dan juga seluruh yang dikerjakan di dalam perayaan Ekaristi ini. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.